Halo guys, kawan, kolega, selamat datang di video kami. Selamat menikmati. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Oke guys, kalian tahu nggak sih kalau komputer itu dulunya bukanlah komputer, atau lebih tepatnya nggak kayak komputer zaman sekarang? Nggak percaya? Ayo dah kita tanya ke Mbah Google. Maaf, saya belum tua. Oh iya Mbak, maaf. Bener nggak Mbak Google? Betul, sebelum adanya komputer seperti yang kalian pakai sekarang ini, komputer cuma alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika rumit. Kan bener apa gue bilang? Makasih Mbak Google. Sama-sama. Oke, karena sekarang gua rasa kalian udah percaya, langsung aja nih gua kasih video reka ulang penemuan komputer. Aduh, gua butuh alat nih buat ngerjain project tugas gua. Pakai apaan ya? Apaan nih? Baunya kayak kom. Teksturnya kayak put. Rasanya kayak ter. Wah asli, ini sih komputer. Alhamdulillah, akhirnya gue nemu komputer. Video yang tadi hanya banyolan, tolong jangan dipercaya. Oke guys, jadi komputer itu dulunya diciptakan untuk melakukan perhitungan matematika. Sebelum adanya komputer, manusia memakai berbagai macam alat seperti jari, goresan pohon, dan juga sempoa. Di era yang sedikit modern dari itu, tepatnya dimulai pada tahun 1821, telah ditemukan alat yang bernama Difference Engine Number 1. Nah, penemunya ini adalah Bapak Charles Google, gimana cara bacanya? Charles Babbage. Berkat hasil penemuannya, menjadikan bapak ini mendapatkan julukan Bapak Komputer. Sebelum berkembang hingga saat ini, komputer dibagi atas 5 generasi. Mari kita bahas tiap-tiap generasi ini. Number 1. Ciri khas dari komputer generasi pertama adalah tabung hampa. Tabung hampa ini ditemukan oleh Jose Ambrose Fleming. Salah satu komputer yang terkenal pada generasi ini adalah Electronics Numerical Integrator and Calculator atau disingkat ENIAC. Seperti yang tertulis pada namanya, ENIAC ini dipakai untuk melakukan perhitungan polinomial secara cepat. Tetapi, permasalahan perlahan mulai timbul. Dengan 18.000 buah tabung hampa membutuhkan tempat hampir sebesar lapangan bola basket, membuatnya memiliki bobot lebih dari 30 ton. Oleh karenanya, biaya yang dibutuhkan juga sangat besar. Lalu, karena bahan baku utama dalam pembuatan tabung hampa adalah kaca, membuatnya mudah menyalurkan panas dan akhirnya pecah dan juga meledak. Udah gede, berat, mahal, gampang meledak, sama kayak gebetan lu. Ini mah fix tinggalin aja. Oke, lanjut. Number 2. Ciri utama dari komputer generasi kedua adalah penggunaan transistor. Ditemukan oleh 3 orang ilmuwan, yakni John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley pada tahun 1947. Tapi jangan salah, penggunaan transistor di generasi kedua ini baru dimulai pada tahun 1956 loh. Transistor dibuat dari bahan germanium dan silikon. Oh iya, transistor itu kependekan dari transresistor. Fungsinya hampir sama kayak keran. Iya, keran air, cuma dia ini adalah keran listrik. Bisa jadi penguat arus, pemutus, ataupun penyambung, dan juga bisa menjadi stabilisasi tegangan. Penemuan magnetic core storage juga membantu perkembangan komputer di generasi ini loh. Penggunaan bahasa mesin juga udah diganti nih sama bahasa assembly seperti Fortran dan COBOL. Cobol aja, betul.
Kelebihan transistor dibanding tabung hampa udah jelas. Transistor ini jauh lebih kecil, lebih murah, dan juga lebih adem dibandingkan tabung hampa. Salah satu contoh komputer generasi ini yaitu Lark. Tapi karena Lark itu mahal banget, makanya dia nggak laku. Tuh, makanya kalian sebagai manusia jangan pasang harga terlalu mahal. Nanti nggak laku, sama kayak Lark. Number 3. Oh iya, sebelumnya transistor pada generasi kedua tidak pernah ditinggalkan loh. Tapi karena ada alat yang ditemukan oleh Jack Kilby dan Robert Noyce pada tahun 1958 membuat komputer generasi baru muncul. Nah, penemuannya itu namanya IC. IC sendiri adalah komponen elektronika aktif yang tergabung dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Nah, di generasi ini nih, komputer udah mulai pakai sistem operasi. Rata-rata komputer ini juga udah bisa nampilin display di monitor dan juga udah bisa ngeluarin suara. Ditambah lagi, media penyimpanannya juga udah pakai magnetic disk atau yang kita kenal sekarang dengan nama hard disk. Nah, contoh-contoh komputer yang terkenal di generasi ini antara lain yaitu Univac, Burroughs, IBM, dan CDC. Tuh kan lihat, udah pada punya monitor kan mereka. Oke, lanjut ke generasi selanjutnya. Number 4. Selanjutnya di komputer generasi keempat nih guys. Nah, di generasi keempat ini masih pakai IC. Bedanya IC di sini udah dikembangkan lagi hingga menjadi sebuah chip yang bisa menampung ribuan komponen. Bahasa kerennya itu Large Scale Integration atau LSI. Awal mula chip mikroprosesor ya dari zaman ini guys. Adapun perbedaan paling mencolok dari komputer generasi ini dengan generasi sebelumnya yaitu ada di harganya. Komputer generasi keempat ini terkenal lebih murah ketimbang sebelumnya. Kalau pada generasi sebelum-sebelumnya yang mampu beli hanya perusahaan, kantor, atau pabrik, nah kalau komputer LSI ini bisa dibeli oleh orang biasa. Makanya muncul deh nama personal komputer atau PC pada saat itu. Terus guys, tahu nggak sih gimana wujud laptop pertama? Ya wujudnya kayak gini nih guys. Masih tebel banget kan? Nah, laptop pertama ini ditemukan tahun 1981 oleh Bapak Adam Osborne karena hasil pemikirannya untuk membuat PC yang bisa dibawa kemana aja. Di generasi ini juga persaingan bisnis antara IBM dan Apple mencuat untuk memperebutkan pasar komputer. Oh iya guys, kalau kalian pernah pakai PC di awal tahun 2000-an, itu masih termasuk komputer generasi keempat loh. Jadi, seperti itulah pengalaman nyata dari komputer generasi keempat. Number 5. Gak kerasa nih, udah masuk ke bahasan terakhir, yaitu komputer generasi kelima atau generasi sekarang. Komputer generasi kelima ini juga masih pakai chip LSI atau VLSI loh. Bedanya, yang ini udah ultra. Jadi, yang ini tuh udah ULSI alias Ultra Large Scale Integration. Kalau di LSI dan VLSI cuma ribuan sampai ratusan ribu skala integrasi, nah di ULSI ini mampu sampai lebih dari jutaan skala integrasi. Ini mendekati adalah robot yang memiliki kecerdasan buatan, contohnya seperti robot humanoid namanya Sophia. Hi everyone, I'm Sophia from Hanson Robotics. Welcome to my YouTube channel. Nah, jadi kayak gitu guys, evolusi yang dialami oleh komputer ini. Nggak kebayang kan kalau komputer itu dulunya cuma dari tabung hampa? Tapi emang itu kenyataannya. Jadi, kesimpulannya, komputer yang dulu bukanlah komputer yang sekarang. Setiap ada generasi baru, pasti akan memperbaiki generasi sebelumnya. Mulai dari beratnya, besarnya, dayanya, dan kecepatannya, serta harganya. Pasti selalu menjadi lebih baik di generasi berikutnya. Komputer aja bisa menjadi lebih baik seiring waktu. Kenapa kita sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sempurna ini enggan untuk memperbaiki diri? Kita lah yang mengoperasikan komputer. Jangan sampai kedudukan itu terbalik.